Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, HNV, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi sebesar 21,5 miliar rupiah. Pada tanggal 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka HNV selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Asep menerangkan penerimaan gratifikasi tersebut diduga terjadi pada periode 2015 hingga 2018. Pada saat itu Hanif masih menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Hanif diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surat permintaan bantuan modal kepada sejumlah pengusaha yang merupakan wajib pajak. Yang bersangkutan diduga menerima gratifikasi sebesar 804 juta rupiah untuk keperluan menunjang kelangsungan bisnis peragaan busana anaknya. Penyidik KPK kemudian terus mengembangkan penyidikan terhadap Hanif dan menemukan bahwa semasa menjabat, Hanif juga menerima sejumlah uang senilai belasan miliar rupiah yang asal-usulnya tidak bisa dijelaskan oleh yang bersangkutan. HNV telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show 804 juta rupiah, penerimaan lain dalam bentuk falas 6 miliar 665 juta 6 ribu rupiah, dan penempatan pada deposito BPR 14 miliar 88 juta 834 ribu 634 rupiah, sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya 21 miliar 560 juta 840 ribu 634 rupiah, 21,5 miliar rupiah, ujar Asep. Atas perbuatannya, penyidik kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena diduga telah melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Adapun modus operandinya sebagai berikut. 1. Bahwa sejak tahun 2011, tersangka HNP menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten. Pada tahun 2015 sampai 2018, tersangka HNP menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Bahwa anak tersangka HNP yang memiliki background pendidikan mode bernama FP dan sejak tahun 2015 memiliki usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH for Home by FH dan berlokasi di Victoria Residence, Karawaci. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, saudara HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada saudara YD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3. Jadi HNV ya kirim email ke YD gitu ya. Isinya permintaan yang bersangkutan untuk dicarikan sponsorship fashion show. Jadi anaknya akan melakukan fashion show, yang bersangkutan minta sponsorship ya melalui YD ya untuk FH for Home by FH yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016. Permintaan ditujukan untuk 2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja. Gitu. Jadi untuk 2 atau 3 perusahaan. Jadi minta IED itu memilih 2 atau 3 perusahaan yang kenal dengan yang bersangkutan. Dan pada budget proposal tertera nomor rekening dan nomor handphone EP putrinya ya. Jadi di di proposal yang disertakan di email itu ada nomor handphone dan nomor rekening dengan permintaan sejumlah 150 juta rupiah. Jadi permintaannya itu sudah jelas dijelaskan kebutuhannya 150 juta.
bahwa atas email permintaan tersebut terdapat transfer masuk ke rekening saudara EP yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak kantor wilayah pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP penanaman modal asing 3 sebesar 300 juta rupiah. Jadi kemudian ada transfer masuk 300 juta rupiah walaupun di awal disebutkan kebutuhannya hanya 150 juta. Bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 keseluruhan dana masuk ke rekening milik EP terkait dengan pelaksanaan seluruh fashion show yang berasal dari perusahaan atau perorangan yang wajib pajak, ini yang wajib pajak ya, dari kantor wilayah pajak Jakarta Khusus, jumlah keseluruhannya 387 juta rupiah. Kemudian selain dari yang tadi, masih pada tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening EP terkait fashion show juga, tapi ini berasal dari perusahaan atau perorangan yang bukan wajib pajak. Kalau tadi yang wajib pajak, ini yang bukan wajib pajak. Kantor wilayah Jakarta Khusus adalah sebesar 417 juta rupiah. Jadi rupanya emailnya itu tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga pada akhirnya mungkin menyebar ke orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang kenal dengan saudara HNV ini. Seperti itu, sehingga ada yang tadi yang perorangan, kemudian juga ada yang perusahaan, ada yang wajib pajak, ada yang bukan. Bahwa seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show jumlahnya dijumlahkan kemudian ya, jadi 804 juta, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapat keuntungan atas pemberian uang sponsorship untuk kegiatan fashion show, tidak mendapatkan exposure atau keuntungan lainnya. Jadi ini nanti yang akan membedakan dengan suap ya. Suap itu ada kepentingan dari pihak yang pemberi suapnya, seperti itu. Bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2022, saudara HNV diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk falas dolar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui saudara BSA. Selanjutnya saudara BSA melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar 10.347 juta 10.000, dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito dan ditransfer atau dimasukkan ke rekening saudara HNV sejumlah 14.888.834.634. Jadi ini sistemnya dia memutar gitu ya. Dikelola dulu oleh saudara BSA, ditempatkan pada rekening tertentu, bukan rekeningnya HNV, tapi kemudian setelah ditempatkan ditarik kembali, kemudian di store ke rekening HNV. Ujung-ujungnya tetap di store ke rekening HNV. Bahwa pada periode 2013 sampai 2018, HNV melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui perusahaan valuta asing dan pihak-pihak yang bekerja pada perusahaan valuta asing keseluruhan berjumlah 6.665.006.000. Bahwa saudara HNV telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show anaknya 804 juta, penerimaan lain dalam bentuk falas 6.665.006.000 dan penempatan pada deposito BPR 14.088.834.634, sehingga total keseluruhannya setelah dijumlahkan menjadi 21.550.840.634. Terhadap yang bersangkutan belum dilakukan penahanan, jadi ini baru mulai dinaikkan kepada penyidikan ya. Pasal persangkanya tadi sudah disampaikan, pasal gratifikasi.
kemudian penahanannya belum melakukan penahanan. Saat ini penyidik fokus untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan termasuk juga melakukan aset tracing terhadap tersangka HNP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.